Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, siang hari ini kita masuk pada sesi kedua dengan materi pengenalan jabatan yang pada siang hari ini di materi ini telah hadir Bapak Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Mohon izin Bapak, saya sebutkan namanya Muhammad Fadli SH MSI. Siang Bapak, sebagai Selamat laporan siang. kami Bapak, Angkatan 36 ini berjumlah 281 orang yang terdiri dari guru 131, teknis 130, dan tenaga kesehatan 21 orang Bapak. Baik. Dan baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai saja materi pada siang hari ini pengenalan jabatan yang akan diantarkan oleh Bapak Fadli. Kepada Bapak dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Pak Hendro selaku evaluator di Angkatan 36 ini. Alhamdulillah teman-teman kita ketemu hari ini semua dalam ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. baik, ya, tadi sudah diperkenalkan juga. Alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan orientasi P3K. Kebetulan kegiatan ini ada di bidang kami, dan kebetulan saya juga adalah sebagai ketua penyelenggaraan ini. Jadi kita teman-teman yang seangkatan semua langsung selesai, 4.000 lebih, tapi nanti selanjutnya kita akan menunggu lagi teman-teman yang tertunda SK-nya untuk akan juga kita ikutkan orientasi. Nah, itu informasi awal. Selanjutnya kita izin saya untuk share screen. Baik, oke, kita mulai saja semua para teman-teman P3K. Ada pahlawan tanpa tanda jasa tadi, ada teman-teman yang memberikan pertolongan terhadap kesembuhan dengan keselamatan kita, ada eh, dan juga ada teman-teman teknis di sini. Oke, baik. Sebagai pengantar, teman-teman, LAN menyampaikan setiap kebijakan ada perubahannya mungkin kepemimpinan kita, gubernur, presiden, wakil presiden, maka arah kebijakan terhadap termasuk dari lembaga administrasi negara itu diarahkan kepada visi dan misi presiden terpilih. Dan saat ini kita sama-sama kita mengetahui visi dan misi presiden kita ada Asta Cita, yakni dengan 8 area untuk bangunan Indonesia. Nah, salah satunya nanti kita lihat, saya tidak membacakan lagi ini nanti selanjutnya. Nah, kita masuk di area ini dari gasan dari Bowo Gibran, Presiden Wakil kita, bahwa peningkatan kapasitas, kompetensi, dan integritas ASN adalah kunci untuk memastikan bahwa birokrasi dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Jadi peningkatan kapasitas masih menjadi sebuah penegasan. Dan salah satu pilar penting adalah sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aset bangsa yang tak ternilai harganya. Dan kita, para ASN, adalah motor penggerak pembangunan di berbagai sektor. Nah, di sini juga ada teman-teman kita, guru, yaitu yang akan memastikan generasi kita untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, selanjutnya teman-teman, ini juga tentang beberapa hasil dari kajian-kajian dari tentang birokrasi kita. Ada beberapa dilema reformasi birokrasi kita. Ini saat ini masih terdapat zona nyaman
pada ASN kita yang ini takut perubahan. Jadi em, saya kemarin mendapatkan informasi apakah memang dia match dengan keadaan kayak statistik ASN kita yang pada hari ini. Nah, oke, mohon maaf tadi ada nah, dari teman-teman. Nah, ASN keadaan ASN kita, satu ASN kita itu saya kemarin mendapatkan ketika mengikuti ceramah dari Ibu Erna di Deputilan, salah satu Deputilan, bahwa ternyata 70% ASN kita itu berumur di atas 40 tahun. Ini memang kalau kita lihat dengan zona nyaman atau perubahan ini juga mungkin akan salah satu dia match dia. Nah, em, bahwa kalau apa yang terjadi dengan saat ini dulu, biasanya ada beberapa dari kita berpikir pekerjaan kita hari ini itu sudah tuntas, sudah aman, sudah selesai dan sudah tidak ada temuan. Jadi sudah administrasi bahwa jadi Pak tidak usah apa yang perlu kita rubah lagi. Nah sementara sekarang tidak ada, kita semua terlaksana kemarin semua. Ternyata eh, saat ini dunia semakin berkembang. Nah jadi misal saat ini dulu kita membuat surat, hal yang paling sederhana adalah dengan perkembangan informatika, dulu surat itu diketik, naikkan tanda tangan, tahapannya ya, naikkan tanda tangan kepada pimpinan, lalu di print, lalu difotokopi, lalu dimasukkan dalam amplop, lalu dipanggil orang akan membawa suratnya, dia membawa surat keliling. Dia membawa surat keliling kepada di semua perangkat daerah, bahwa surat sudah sampai. Tapi sekarang yang kita lihat sudah berbeda. Ketik, kirimkan lewat Sri Kandi, dibaca sama pimpinan, pimpinan menyetujui tidak ada koreksi, atau ada koreksi, dia koreksi sedikit, dibalik lagi, lalu kembali, setelah itu oke, dikirim semua langsung ke perangkat daerah. Jadi jauh sekali waktu yang dibutuhkan, bahkan biasanya mengantar surat dari pagi sampai sore. Nah ini hanya butuh waktu, jadi ini perubahan-perubahan. Nah lalu seperti kami juga di di eh, BPSDM sendiri, misalnya hari ini adalah termasuk kami melakukan perubahan dari pelaksanaan orientasi ini. Jadi kalau saya membayangkan teman-teman, kalau orientasi ini kita laksanakan secara klasikal atau blended lah, ada tatap muka dan ada lewat Zoom, maka akan melihat hari ini mungkin kalau satu hari 262 hari, berarti kita akan menyelesaikan ini teman-teman semua dengan datang ke sini, lalu menginap di kamar kita, ya, 260. Iya, makan Lalu Jo. Anda datang kemari naik mobil dari yang agak jauh ya, mungkin dari Balut, Buol, datang ke sini, berapa biaya, apalagi tiba-tiba di sana disampaikan kepala sekolah bilang tidak ada biaya jalan dinas untuk ini. Jadi memakai biaya sendiri, datang ke sini, lalu di sini kita masuk klasikal gitu. Nah, berapa waktu? Dan kedua, mungkin sampai berapa untuk 4.000 ini kita tidak bisa laksanakan setahun. Mungkin kita laksanakan sampai 3 tahun gitu. Dengan kapasitas tempat kita yang di ruangan itu misalnya kamar kita cuma 80, kalau kamar 80 dua orang cuma 100 lebih yang bisa kelas. Lalu berapa lama kita laksanakan kegiatan ini? Kan panjang sekali. Itu cara-cara yang maksudnya ya kita diarahkan untuk melihat-melihat, mulai mencari tahu setidaknya bahwa ada percepatan-percepatan yang sudah dilakukan di daerah lain. Oh, begini pola-polanya dan kita bisa meniru itu. Nah, itu. Jadi kalau ini yang menjadi salah satu dilema kita, bahwa beberapa eh, orang masih berada di zona nyaman, tidak mau perubahan.
Lalu ada kecurangan jual beli jabatan, ini juga masih menjadi problem. Mungkin sama-sama kita lihat teman-teman, bahwa pernah ada beberapa tahun lalu KPK menangkap tangkap tangan OTT, apa eh, kepala daerahnya bersama kepala KD-nya juga masih menjadi dilema. Lalu ada politisasi ASN, mungkin juga ini kita seperti angin tidak bisa dibuktikan, tapi kita bisa rasakan, yaitu karena memang ada yang melibatkan diri politisasi, ada yang misalnya ditarik juga gitu. Karena ya dalam bentuk tim. Nah, ini eh, ASN ini termasuk menggiurkan gitu. Karena saudara dia punya ini dan sebagainya. Tapi apakah sedikit ya, apakah politik politik ini ASN tidak bisa berpolitik gitu. Tetapi ini mungkin kita sedikit apa eh, cerita di sini bahwa kita kita bisa nanti kita lihat seperti apa irisan-irisannya. Nah, misalnya kalau ASN saat ini dia tidak bisa berpolitik, tapi dia harus melek politik gitu. Atau dia cerdas dalam berpolitik karena eh, kendaraan salah satu yang membuat negara ini bisa maju sejahtera dan sebagainya, dan harapan-harapannya adalah kendaraannya lewat politik, yakni melalui pemilihan kepala daerah dan melalui pemilihan legislatif dan sebagainya. Nah, mereka itu adalah orang yang nanti yang dipilih yang akan pikir bagaimana majunya negara ini. Lalu kita tentunya yang kita bisa memilih, karena kita bisa memilih, maka kita bisa harus cerdas dalam politik. Hal yang paling dimungkinkan adalah kita bisa berkumpul dan berdiskusi tentang visi misi kepala daerah. Jadi kita diskusi, misalnya ada satu teman bilang, ini kepala daerah ini, kandidat kepala daerah ini visinya begini-begini, bagus visinya ini, dia bisa mencerdaskan, dia membuatkan ini. Lalu disambung yang satu lagi, ini tidak kalah hebat visinya mau begini-begini. Ini tidak kalah hebat. Lalu ada yang sambung lagi, ini tapi track recordnya ini bagus, ini begitu. Ini track recordnya baik, selama saya dengar-dengar dia dulu menjadi ini. Jadi dia yang dibicarakan adalah visi misi dan track record misalnya. Tapi sampai di wilayah itu yang menjadi pembahasan, kita tidak bisa lagi masuk, misalnya menarik kepada ketika kita pilih ini saja, itu sudah tidak boleh. ASN, gitu. Nah, jadi kita tetap harus terlibat, peduli terhadap terhadap pemimpin-pemimpin kita yang akan memimpin kita, calon pemimpin kita. Nah, dialah yang akan berperan untuk memajukan cara berpikir, memajukan negeri ini. Lalu teman-teman, adalah masalah non ASN ini beberapa memang permasalahan ASN kita. Kalau sebenarnya juga teman-teman yang saat ini juga bisa rasakan. Yang paling dekat sekarang ini misalnya kebijakannya, bahwa saat ini diharapkan DPR mendorong untuk semua ASN bergerak ya, diangkat gitu, karena mereka sudah mengabdi terlama, dan ini saya sepakat dengan hal itu. Tapi ada hal-hal yang baru, misalnya nanti dengan hal lain, antara lain misalnya ya teman-teman saat ini teman-teman yang P3 kita yang kemarin tes agak tertunda, tertunda tertunda SK-nya. Itu juga. Nah, selanjutnya ada sistem anggaran lemah. Nah, ini memang masih menjadi dilema kita juga. Beberapa banyak pertanyaan kita kemarin ditunda. Lalu hal yang paling terlihat ketika sekarang kemarin disampaikan Ibu Sekda sampaikan bahwa ketika pembukaan eh, anggaran kita itu sudah 47% untuk belanja pegawai. 47% belanja pegawai kita, dan yang dimungkinkan itu cuma 40%. Ya. Berarti kita sudah kelebihan 7%. Nah, sementara masih ada beberapa hal lagi hak-hak ASN kita mungkin yang menjadi hak kita akhirnya belum bisa terbayarkan ini. Nah, ada hal yang patut mungkin kita berharap dan juga kita berdoa
semoga ini bisa terwujud adanya upaya dari gubernur kita saat ini untuk mengajukan gaji PNS, gaji P3K itu juga dibayarkan di pusat, jangan dibebankan pada daerah. Ya. Nah ini harapan kita, mudah-mudahan ini menjadi bukan menjadi suara bersama ya, suara bersama dari seluruh provinsi sehingga bisa disahuti, bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Nah, ini juga harapannya seperti itu dan juga kemarin ada upaya-upaya dari gubernur kita untuk soal DBH dana bagi hasil teman-teman, karena kita dana bagi hasil saat ini kita ada sekitar ada investasi ya, kita sama-sama lihat ya viral juga di medsos ada 570 triliun, saat ini kita cuma mendapatkan 200 miliar. Nah mudah-mudahan kita bisa dapat ketambahan dari pusat dengan upaya-upaya dari pemimpin gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah dan eh, keuangan Bapeda, nah, itu yang lagi eh, berjuang dan dinas misalnya sama yang terkait ya dengan pendapatan. Nah ini mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau ada tambahan kan kalau masuk di APBD kita berarti tadinya 47% angka kita untuk belanja pegawai, kalau ada tambahan biaya otomatis nilainya dia akan turun pembaginya. Mungkin jadi 35, maka kita punya 5% lagi yang bisa kita gunakan untuk belanja pegawai. Nah ini harapan kita dan mari kita mendoakan bersama-sama. Nah selanjutnya apa yang akan kita kejar yaitu birokrasi profesional dan berkelas dunia, yaitu berakhlak. Tapi saya tidak membahas tentang berakhlak ini karena nanti besok ada materi ini khusus pada jam kedua presentasi untuk berakhlak. Nah kita eh, eh, informasi kita menuju masa depan tata kelola pemerintahan governance 5.0 itu antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Jadi akan bersama-sama sehingga pemerintah bekerja bersama masyarakat. Jadi masyarakat mitra, pemberdayaan terhadap masyarakat dengan penggerak adalah orientasi data, ada transformasi digital, lalu ada SDM yang berdaya saing. Lalu ada teman-teman semua yang merubah paradigma pembangunan kita, yang sudah mau berubah, kita berubah sebenarnya lebih kepada kita memang adalah yang melayani, memberikan pelayanan publik dulu prima, excellent. Jadi kita sudah harus menggerakkan kita ini adalah yang memberikan pelayanan. Nah, sementara misalnya dulu ya pemerintah seperti kalau sentralisasi pemerintah seakan-akan mengetahui seluruh kebutuhan rakyat. Oh ini kebutuhan daerah ini kebutuhan daerah ini. Padahal ada karakteristik daerah-daerah yang berbeda-beda. Tetapi hal yang paling saat ini kalau kita lihat bagaimana ekonomi sosial, soal ekonomi sosial kita ketika digital, undang-undang transportasi publik itu misalnya soal plat ya, kendaraannya adalah menggunakan plat kuning. Plat kuning saat ini ketika digitalisasi, masyarakat membutuhkan kemudahan dan dia terlihat bisa dilaksanakan. Maka sekarang ketika ada Gojek, Gokar, Maxim, transportasi publik itu sudah menjadi warna hitam, plat hitam. Jadi motor pribadi sudah bisa semua untuk menjadi taksi. Itu jadi bahwa pemerintah sekarang sudah mengetahui, jadi sudah pemberdayaan masyarakat sudah menjadi suatu hal yang menjalankan program yang berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi juga kita harus diri tadi teman-teman kalau zona nyaman biasanya begitu. Ada yang memberikan masukan, tidak ini sudah ada gitu. Hal negara selalu berkembang. Nah kalau hari ini teman-teman, hari ini kita merasa bahwa hari ini kita merasa bahwa kita ini sudah baru.
sama seperti BlackBerry. BlackBerry menyatakan ketika tahun 2005-an dia 2005-an dia menyatakan dia terbaru dan sudah yang tercanggih. Nah, akhirnya ketika muncul Android, kata dia ya, sama hari ini kita juga masih terbaru, mungkin nanti ke depan orang sudah apa les paper atau penggunaan kertas kita tidak tahu ke depan. Mungkin mobil sudah di atas, sudah di udara, di mana dan sebagainya. Hal yang paling jelas ya seperti itu. Hal paling jelas bahwa surat menyurat kita sekarang sudah tidak ada, sudah tidak ada. Uang juga cash sudah tidak ada. Cash sudah pakai keris, orang sekarang sudah bawa HP saja. Bawa HP, mau bayar HP. Oh, jadi uang saja terbang ke sana kemari. Dan kita pindah-pindah. Terbang-terbang saja. Sudah tidak ada sudah bentuk. Kan kalau kita lihat film-film itu ya, ada sudah apa dipasang chip, kita tidak tahu ke depan gitu. Tapi maksudnya mindset kita itu adalah paradigma kita dalam bekerja sudah harus mencari ya mana sekarang misalnya standar operasional kita yang bisa kita potong ini yang bisa dalam mempercepat. Kalau Pak Yusuf Kala bilang lebih cepat, lebih baik. Selanjutnya ini transformasi birokrasi kita, teman-teman. Dan sejak 2010 itu roadmap birokrasi kita mulai didesain sampai 2045. Nah, 2013 itu yang paling yang paling sangat fenomenal yang menurut saya itu adalah ketika ASN bagaimana penerimaan CPNS sudah dengan menggunakan CAT. 2010 dibuat lumayan panjang 2010 roadmap birokrasi 11-12 mereka mendesain 2014 undang-undang ASN 2014 akhir sudah mulai persiapan penerimaan CPNS dengan CAT. Nah itu jadi CPNS kita yang ketika diterima dengan CAT itu dipastikan sangat semua terstandar, semua sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau sebelumnya penerimaan CPNS yang penerimaan CPNS yang lewat manual ada ya kita mungkin ya, istilah kita ada sudah mulai ordal-ordal gitu kan. Ya, ini ya kalau tidak pembelajar maka dia ketinggalan. Nah, itu sudah ini hal yang paling baik sudah jalan alhamdulillah. Lalu yang kedua 2018 mulai muncul sejak 2017 manajemen peraturan pemerintah manajemen ASN perbaikan-perbaikan lalu ada 2018 pemerintahan berbasis elektronik ya ini penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Jadi pada saat itu jaringan-jaringan aplikasi-aplikasi mulai diterapkan. Lalu 2025 saat ini kita ada di dynamic governance, teman-teman, ada birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih, bersih, agile. Jadi Pak Indro, Iya Pak Pak, Indro, kayaknya mati lampu masih kita Pak. kedengaran? Iya, Iya mati lampu kita, tapi masih kedengaran? iya kedengaran. Masih, Masih tersambung ya? Oke, masih oke, kita sambung. lanjut. Kalau Ya, alhamdulillah. anu langsung putus kayaknya ini. Tapi kita masih, teman-teman lain masih kelihatan? Masih Pak. 200 Oke, 200 oke. episode Pak, Pak. masih ada Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Masih Ada terlihat. masih Oke. ada Ya. Oke, kita Masih lampu masih sih. lengkap. Itulah. masih Ya, masih ya, Pak. ya, ya. Jadi memang ini sedikit di ASN kita alhamdulillah di apa? Putus-putus Pak. Ini apa, Pak? Putus. Ya, nanti lanjut. Di BPSDM kita untuk jaringan internet juga kemarin sudah dibuat kabel sendiri. Putus Pak. Mati lampu juga sih Pak. Enggak, kalau putus-putus itu signal yang Jaringan. nangkep tidak bisa. Kita masih mendengar bagus. Oh iya, jaringan Iya, itu kalau kita masih putus-putus. bagus juga dengarnya. Ya, Iya. Oke, baik. Kita lanjut ya. lanjut Pak, dilanjut. Alhamdulillah Lanjut, Pak. kita ya. Jadi kita memang salah satunya kemarin ketika kita juga melakukan beberapa perbaikan di BPSDM dengan mengevaluasi ketika sudah menggunakan mulai internet,
Kemarin kita sudah memberikan masukan terhadap perbaikan. Salah satunya kita sudah dipatisi. Nah sekarang pakai kabel. Jadi kalau eh, mati lampu kita masih tetap jalan. Oke, selanjutnya kita berada di tadi. Kita lanjutnya dynamic governance. Itulah jadi agile, kita lincah dan adaptif. Jadi bahwa seperti sebelumnya kita akan terus melihat seperti apa ada perubahan karena tidak jelas seperti COVID kemarin ya sampai sekarang siapa yang bisa menyatakan COVID sudah selesai? Tidak ada, belum ada. Tapi mitigasi-mitigasi sudah disiapkan kalau ada lagi kita begini. Nah, kita sampai kepada birokrasi kelas dunia di 2025, tapi eh, kita tidak membahas mendiskusikan apakah kita sudah kelas dunia atau tidak karena kita tidak punya kajian itu di pusat. Tetapi ini adalah arah kita, guide kita dalam reformasi birokrasi. Lalu, nah teman-teman pada saat lalu Menpan juga menyiapkan ketika mereka akan menyiapkan sebagai birokrasi kelas dunia di 2019 dia menciptakan mengeluarkan profil SMART ASN. Jadi SMART ASN itu ada nasionalisme, ada integritas, ada hospitality, wawasan global, networking, teknologi informasi, dan bahasa asing entrepreneurship. Jadi kita didorong sudah harus mulai latihan bisa berbahasa asing. Nah, apakah nanti seperti kita ya upaya-upaya bagaimana bisa berbahasa asing. Jadi kalau di area ini mungkin saya sedikit untuk guru-guru, teman-teman guru-guru. Nah, ini kita sampai harapannya 2045 adalah Indonesia emas. Indonesia emas tahun 2045. Nah, tetap juga impian kita adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada peran-peran kita semua, tapi kalau peran secara langsung, itu yang peran secara langsung adalah teman-teman guru yang ada 130 tadi kalau saya tidak salah dengar, yang berperan misalnya kalau kita dengan Indro ini dan Ibu Dewi dipastikan sudah pensiun kita ini 2045. Nah, tapi teman-teman mungkin juga ada yang sudah pensiun. Tetapi teman-teman guru ini bisa menjadi apa ya daya semangat kita bahwa kita harapannya seperti ini. Maka teman-teman guru sudah bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul berbudaya sesuai dengan impian ini. Nah, ini juga ada beberapa alasan-alasan tentang bergabung menjadi ASN. Alhamdulillah teman-teman sekitar 84% itu ingin berkontribusi terhadap negara. Jadi ini ada sekitar 84% ingin berkontribusi ke negara, ini sudah sangat tinggi karena mungkin tadi bahwa sebelum-sebelumnya sekarang sudah penerimaan kita sudah baik lewat CARE, jadi kepercayaan terhadap penerimaan sendiri sudah baik. Lalu ada jenjang karir, ada kesempatan pengembangan diri, lalu ada ya sisa kecil lah, misalnya beban kerja rendah, banyak waktu luang, ini juga 1%. Ketika di survei mungkin lihat beberapa karena ada beberapa ASN kita tadi yang jam-jam kerja misalnya masih luar atau juga capaian-capaian lain. Nah, ini ada pekerjaan yang aman memungkinkan kemungkinan kecil PHK. Nah, kalau ini selama saya menjadi pegawai ASN belum pernah ada PHK gitu. Sampai hari ini belum ada PHK, yang ada itu cuma perampingan. Lalu pernah ada merger perangkat daerah, maka ada jabatan-jabatan yang hilang. Sehingga ada teman-teman yang tadinya punya jabatan eselon 3, eselon 4, akhirnya menjadi hilang jabatan. Tapi ini sudah akan menjadi hal biasa-biasa saja. Pertama-tama saja, selanjutnya menjadi hal biasa. Nah, ini ada potret buram teman-teman